Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, tsumma amma ba'd. Teman-teman sekalian, kaum muslimin yang muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala maksud seseorang yang baik itu tidak berbanding lurus dengan hasil akhir yang terjadi. Terkadang seorang menginginkan petunjuk, menginginkan untuk menjadi muslim yang baik, menginginkan untuk beramal dengan agama Islam secara benar, tapi kemudian dia justru terjebak dalam berbagai kesalahan, penyimpangan, bahkan kesesatan. Terjadinya hal-hal seperti ini itu kalau kita telusuri bisa disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya yang sudah kita rangkum itu ada sekitar 6 hal penyebab-penyebab kenapa seorang kemudian pada akhirnya justru menyimpang atau bahkan tersesat dari jalan yang lurus, jalan al-Islam, jalan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Di antara poin-poin tersebut yang pertama adalah kerap kali seorang yang bersemangat untuk belajar, bersemangat untuk hijrah, ngaji, dan seterusnya, dalam memahami satu permasalahan itu hanya mengambil satu dalil, tapi kemudian meninggalkan dalil yang lain. Jadi kadang dalam satu masalah itu ada beberapa dalil. Satu permasalahannya satu, tapi dalilnya ada beberapa. Ada 1, 2, 3, atau bahkan kadang lebih. Nah, kemudian ketika menyimpulkan hukum masalah itu, dia hanya mengambil satu dalil dan meninggalkan dalil-dalil lain yang masih dalam satu topik. Nah, ini akan memunculkan satu kesalahan dalam kesimpulan hukum karena dia hanya mengambil satu dalil. Sementara permasalahan tersebut tidak mungkin dipahami dengan benar kecuali semua dalil itu dikumpulkan, ya dipahami semua baru nanti bisa disimpulkan. Tidak bisa dibuang yang lainnya kemudian hanya diambil salah satunya. Satu contoh misalkan permasalahan isbal, permasalahan menjulurkan kain melebihi mata kaki. Seringkali yang diambil itu cuma hadis-hadis ancaman secara mutlak bagi orang-orang yang menjulurkan kain melebihi mata kaki, seperti ma asfala minal ka'baini fa finnar misalkan. Yani kain-kain yang menjulur melebihi mata kaki adalah di neraka dan seterusnya. Padahal di dalam permasalahan itu ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan makna yang berbeda. Bahwasanya disebutkan dalam hadis lain bahwa ancaman ya itu terkhusus bagi mereka yang melakukan karena sombong, karena ada tambahan khuyala. Man jarra thawbahu khuyala, ya, barang siapa yang menjulurkan kain melebihi mata kaki karena sombong. Nah, dari sini maka mayoritas ulama menyimpulkan bahwa keharaman isbal itu hanya mereka yang melakukan karena sombong. Ini poin pertama, kenapa terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam pemahaman hanya karena mengambil satu dalil dan meninggalkan dalil-dalil yang lain dalam satu permasalahan. Kemudian yang kedua, seringkali seorang mengambil atau memahami makna dari satu dalil hanya dilihat dari makna tekstualnya saja. Jadi makna tekstualnya dia ambil, dia terjemah, kemudian disimpulan hukum dari makna tekstualnya. Sementara dalil itu tidak bisa dimaknai secara tekstual. Dalil itu harus dimaknai, dipahami secara mendalam dan secara detail. Apa maksud ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu? Tapi kerap kali sebagian orang itu hanya terpaku kepada makna tekstual, makna yang terlihat daripada terjemah dari dalil itu. Satu contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalkan melarang seorang untuk menghormati orang lain dengan berdiri, ya, secara tekstualnya seperti itu, ya. Itu bukan makna aslinya, tapi makna tekstualnya seperti itu. Padahal makna tekstual ini tidak mewakili akan makna yang diinginkan Nabi Muhammad SAW.
di mana Rasulullah SAW itu menginginkan larangan itu untuk satu sifat tertentu. Untuk siapa? Orang-orang yang memang orang-orang yang begitu tamak, begitu ambisi untuk dihormati, orang-orang yang gila hormat, orang-orang yang mewajibkan orang lain untuk menghormati dia dengan cara berdiri. Jadi orang-orang yang gila hormat, begitu. Adapun orang-orang yang tidak gila hormat, ya, dia dihormati dengan cara berdiri dan seterusnya, itu diperbolehkan karena Nabi sendiri SAW dalam sebuah hadis yang sahih, ketika ada sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu datang ke majelis beliau di satu masjid, di Masjid Nabawi waktu itu, beliau memerintahkan sahabat yang duduk di majelis beliau untuk berdiri menyambut kedatangan sahabat Sa'ad bin Mu'adz, ya, sebagai bentuk penghormatan, di mana beliau bersabda, "Qumu ila sayyidikum," berdirilah kalian untuk menghormati tuan atau penghulu kalian yang datang ini. Ini maksudnya sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Ini poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, kesalahan itu muncul ketika seorang enggan, ya, untuk merujuk kepada penjelasan para ulama, khususnya para ulama ahli ijtihad, para ulama-ulama mujtahidin, para ulama yang punya kapasitas dan kapabilitas untuk menjelaskan agama, untuk memahami dalil-dalil yang memang diizinkan untuk melakukan ijtihad. Mereka itu lebih suka untuk memahami sendiri, ya, seakan-akan mereka itu tidak butuh kepada para ulama, ya. Mereka merasa mampu untuk melakukan apa yang bisa dilakukan oleh para ulama. Mereka menganggap istimbat, ijtihad, dalil, menyimpulkan hukum-hukum langsung dari dalil-dalilnya itu merupakan sesuatu yang mudah dikerjakan oleh siapapun, termasuk mereka sebagai orang awam. Ini kesalahan fatal, ya, yang ketiga yang sering dilakukan, sehingga seakan-akan tidak ada perbedaan antara orang awam dan ulama mujtahidin, antara para ulama dengan orang-orang juhala, orang-orang yang bodoh. Itu tidak ada. Semuanya boleh untuk berinteraksi dengan ayat, dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan menyimpulkan hukum daripadanya. Kemudian yang kelima, poin yang kelima adalah mereka ini tidak menggunakan metodologi istimbat, ijtihad yang muktabar di kalangan para ulama. Ya, buat metodologi sendiri, buat kaidah-kaidah sendiri, yang mana kaidah dan metodologi yang mereka gunakan itu metodologi dan kaidah yang tidak dikenal oleh para ulama, tidak dikenal oleh para ahli ijtihad, ya. Metodologi itu tidak muktabar, tidak diakui oleh para ulama, ya, yang punya kapasitas untuk menilai hal itu. Nah, ini bahaya sekali karena para ulama kita, para pendahulu kita, wabil khusus para ulama ahli ijtihad, ya, wabil khusus lagi adalah para imam madhab yang 4, Imam Abu Hanifah, Malik bin Anas, Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal serta murid-murid mereka, itu sudah merumuskan berbagai metodologi ijtihad dan istimbat hukum yang itu sudah diakui oleh para ulama yang lain, sudah diteliti, diuji oleh para ulama yang lain selama ratusan tahun. Lalu bagaimana kemudian seakan-akan itu dibuang semuanya dan kemudian sebagian orang itu memilih untuk membuat metodologi sendiri yang tidak jelas. Sudah begitu yang merumuskan metodologi, yaitu mereka sendiri, itu adalah orang-orang yang tidak punya kapasitas untuk melakukan hal tersebut. Kemudian yang kelima, mereka ini cenderung untuk memilih lepas, bebas, tidak terikat oleh satu madhab tertentu. Jadi mereka menganggap hal itu adalah satu hal buruk. Bermadhab itu hal buruk. Bermadhab itu identik dengan tidak punya dalil, identik tidak ilmiah, identik taklid buta. Maka mereka akhirnya menjadi gerakan anti madhab, ya. Gerakan mereka antipati kepada madhab. Mereka tidak mau terikat oleh madhab tertentu karena mereka ini madhabnya katanya Quran dan Sunnah. Mereka merujuk langsung pada Quran dan Sunnah dan tidak mengikuti madhab yang ada, baik madhab ini dalam masalah akidah atau masalah fikih atau masalah tasawuf. Masalah akidah mereka tidak mau bermadhab, ya, sebagaimana disebutkan oleh
Imam As-Safarini rahimahullahu ta'ala, kalau madhab akidah itu ada 3. Maksudnya madhab akidah ahli sunnah wal jamaah itu ada 3. Menurut informasi Imam As-Safarini Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, yakni Asy'ariyah wa imamuhu, dan imamnya adalah Abul Hasan Asy'ari, kemudian Al-Maturidiyah, dan imamnya adalah Abu Mansur Al-Maturidi, kemudian Al-Athariyah, yakni imam mereka adalah Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kalau madzhab fikih ada 4, yaitu Hanafiyah, kemudian Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Kalau tasawuf itu merujuk kepada madzhab Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, Abu Hamid, kemudian Imam Junaid Al-Baghdadi, semoga Allah merahmati mereka semuanya. Nah, sekarang muncul gerakan-gerakan yang menyimpang itu biasanya mereka adalah antipati kepada madhab-madhab ini, karena mereka sudah negative thinking. Jadi madhab itu mereka identikan seperti yang sudah kita sebutkan tadi, tidak ilmiah, tidak ada dalil, taklid buta, dan seterusnya. Padahal itu rumusan para ulama ahli ijtihad, rumusan qawaid dan kesimpulan-kesimpulan hukum yang sudah dibuat oleh para ahlinya, yang sebenarnya itu memudahkan kita di zaman ini untuk memahami agama Islam. Kemudian di sini perlu kita sampaikan untuk sebagai tambahan bagi kita semuanya bahwa kita tidak bisa lepas dari madhab para ulama kita. Bahkan orang yang paling anti madhab sekalipun tidak akan bisa lepas dari madhab. Ya, mereka ini menyampaikan tidak bermadhab, anti madhab, tapi ketika membahas apapun rujukannya adalah kitab-kitab madhab para ulama. Kitab madhab fikih yang 4, ya, mereka jadikan rujukan. Berarti mereka sendiri tidak konsisten. Ingat ya, bahwa semua orang yang tidak sampai derajat ahli ijtihad mutlak, maka wajib untuk bermadhab dengan salah satu madhab fikih yang 4, atau salah satu madhab fikih akidah yang 3, atau madhab fikih tasawuf yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, ini sebagai langkah preventif, pencegahan untuk menyimpang dari jalan yang lurus. Karena dengan demikian kita itu tidak liar, pikiran kita, nafsu kita tidak liar. Sementara kita tidak punya apapun untuk melakukan ijtihad, tidak punya ilmu, kapasitas untuk ijtihad. Itu kalau tidak diikat seperti ini bahaya, karena kita akan liar. Ya, akan bebas untuk berbicara agama sesuai kemampuan, sesuai keinginan kita, tanpa punya basic dan dasar yang jelas dari apa yang ingin kita sampaikan. Makanya para ulama kita mewajibkan hal itu, ya, untuk bermadhab dengan salah satu madhab fikih yang 4 sebagai bentuk taklid kepada al-mujtahidin, karena kita bukan siapa-siapa. Seorang ulama namanya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari rahimahullahu ta'ala, dalam salah satu kitab karangan beliau yang berjudul Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, di halaman 16, beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, yajibu inda jumhuril ulama al-muhaqqiqin an ala kulli man laysa lahu ahliyatul ijtihad al-mutlaqi wa in kana qad hasara ba'du al-ulum al-mu'tabarati fil ijtihad taqlidu qawlil mustahidina wal akhdhu fi fatwahum liyakhruja an uhdati taklifi bitaqlidi ayyihim sya'a liqaulihi ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi di sini intinya wajib atas semua para ulama ahli tahqiq, wajib di sisi para ulama ahli tahqiq, ya, bahwa semua orang yang tidak sampai derajat ahli ijtihad mutlak, ya, walaupun dia itu sudah memiliki sebagian ilmu-ilmu yang diperhitungkan untuk melakukan ijtihad, tapi belum mencapai derajat mujtahid mutlak, itu untuk bertaklid mengikuti para ulama ahli ijtihad dan mengambil fatwa mereka, ya, untuk keluar dari tanggung jawab taklif, untuk keluar dari tanggung jawab taklid, ya, taklif agama, dengan mengikuti salah satu dari mereka berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli zikir jika kalian tidak mengetahui. Maksudnya di sini ahli zikir yaitu para ulama. Nah, jamaah sekalian,
poin ini sangat mendasar sekali, di mana kalau kita amati hampir semua orang yang tersesat, hampir semua orang yang terjatuh kepada kebid'ahan itu asal muasalnya karena mereka antipati kepada madhab para ulama ini yang sudah kita sebutkan semuanya, itu anti madhab, antipati kepada mereka, ya, dan berusaha untuk merujuk langsung kepada Al-Quran dan Sunnah atau Al-Quran dan Hadis. Maka Syekh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari rahimahullah ta'ala mengatakan masih di halaman yang sama, fa inna kulla mubtadi'in wadhdhalin yabhamu ahkamahu al-batilata minal kitabi was sunnah wa ya'khudhu minhuma. Maka setiap orang yang berbuat bid'ah, orang ahli bid'ah dan juga orang-orang yang sesat itu memahami hukum-hukum yang batil itu langsung dari Al-Quran dan Sunnah, dan mengambil langsung dari keduanya tanpa pedoman para ulama, maka mereka tersesat karena sebab ini. Ya, ini perlu kita menjadi perhatian bagi kita semuanya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, poin atau sebab yang seringkali menjadikan orang-orang tersesat dalam pemahaman, menyimpang dalam pemahaman itu disebabkan karena mereka ini sebagiannya cenderung mengikuti dan merujuk kepada ulama-ulama yang kontroversial serta pendapat-pendapat syadz atau syudzud yang dianggap nyeleneh oleh para ulama atau jumhur ulama. Mereka itu cenderung mengikuti ulama-ulama yang kontroversial. Padahal kaidahnya itu kalau kita ingin selamat itu merujuk kepada para ulama yang tidak kontroversial. Ya, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah di setiap masa yang sudah jelas keilmuannya, sudah diakui akan kelurusan pemikirannya, itu yang harus kita ikuti, bukan mengikuti ulama yang kontroversial. Oh, di permasalahan ulama ini ada penyimpangan ini dijadikan satu pembahasan oleh mereka dan seterusnya. Ya, ini berbahaya sekali. Ya, makanya para ulama mengatakan bahwa menyelisih madhab fikih yang 4 itu seperti menyelisih ijma' muslimin, seperti Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Seperti, ya, jadi kita heran kalau ada sebagian orang yang begitu pede, bahkan bangga kadang menyelisihi mayoritas ulama, bahkan kadang menyelisih 4 madhab. Itu merasa bangga, nggak ada masalah gitu, nggak merasa bersalah atau khawatir, ya. Padahal ini berbahaya sekali, karena muara dari hal ini biasanya penyimpangan, biasanya kekeliruan yang sangat fatal, karena seakan-akan dia itu menemukan satu pendapat yang lolos dari mayoritas ulama ahli ijtihad, yang lolos dari imam 4 madhab. Ini tidak mungkin, ya, ini tidak mungkin terjadi. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 6 poin yang bisa kita rangkum, yang kenapa kadang orang menyimpang dari jalan yang lurus, dari jalan Shirathul Mustaqim, jalan Ahlu Sunnah wal Jamaah, disebabkan oleh 6 poin yang sudah kita sebutkan tadi. Semoga kita semuanya diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terjauhkan dari 4 atau 6 hal ini, sehingga kita terbimbing untuk terus beragama, memahami agama dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sampai wafat di atas jalan kebenaran, di atas jalan sunnah, di atas jalan ulama ahli sunnah wal jamaah, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan mengakhiri hidup di dalam kehidupan dunia ini dengan jalan dan metode mereka. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.